Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keselamatan serta damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ini saya, Stefanus Yosa Suparno. Atas kasih karunia Tuhan, perkenankanlah saya untuk berbagi ataupun sharing firman Tuhan. Ada orang yang bertanya, siapa Yesus itu? Ya, sering kali ada orang yang menanyakan demikian, siapa Yesus Kristus itu? Oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk berbagi ya tentang siapa Yesus Kristus itu. Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa baik di surga dan di bumi. Karena Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tuhan itu roh, tetapi dengan kehendaknya ia bisa memakai tubuh dan menjelma menjadi manusia. Seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, tunangan Maria, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, dan setelah lahir berwujud Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dan itu bisa Anda baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, sekali lagi, Yesus Kristus adalah juga firman tetapi yang telah menjadi manusia. Itu ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta dunia dan segala isinya. Ya, baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10. Kemudian manusia dan semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Di dalam Yesus Kristus ada hidup dan ada terang bagi manusia. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Dan kemudian ya, sebagai pembuktiannya mengenai Yesus Kristus atas kedatangannya dan kuasanya, Tuhan telah menghadirkan seorang saksi namanya Yohanes. Ya, baca di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-9, atau lebih jelasnya baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-18. Lalu kemudian ya, ini ada pertanyaan juga. Mengapa Tuhan datang ke dalam dunia miliknya di dalam pribadi Yesus Kristus Sang Juru Selamat? Ini banyak orang yang terkadang menanyakan hal itu sebab mereka belum tahu. Nah, oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk menjelaskannya. Yaitu jawaban dari pertanyaan Anda adalah demikian. 1. Ya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia miliknya sendiri itu. 1. Untuk menyatakan kasih karunia-Nya terhadap umatnya. Ya, ini 1. Kedua, Tuhan tidak rela manusia ciptaannya itu binasa, tetapi yang dikehendaki Tuhan semua manusia itu selamat dan bisa menyatu kembali bersama Tuhan ya,
Dan itu bisa dibaca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Sebab semua orang ya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu. Jadi alasannya karena semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Tuhan berkenan hadir ke dalam dunia miliknya sendiri itu ya, karena mengingat manusia semuanya itu telah berbuat dosa, supaya orang itu tidak hanyut di dalam dosa dan kemudian beroleh hukuman ya, yaitu kematian kekal. Maka pentingnya lah Tuhan Yesus Kristus itu datang. Ini, dan kemudian ya, dosa itu dimulai ketika Adam dan Hawa. Ya, jadi manusia semua itu telah jatuh ke dalam dosa dan bahkan sampai sekarang. Dan itu tentu saja itu sesuai dengan Alkitab yang pernah kita baca. Ya, bahwa Alkitab itu berisikan firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan orang di dalam kesalahan, dan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Jadi itu. Dosa itu dimulai ketika Adam dan Hawa, istrinya, melanggar ketetapan dan perintah Allah memakan buah yang terlarang. Ya, jadi memakan buah yang terlarang oleh bujukan ular. Ya, ular itu sebagai penjelmaan dari iblis. Ya, dan itu menipu Hawa. Baca saja di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 20. Ya. Terus kemudian ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang tertulis di dalam kitab Roma ya 6 ayat 23. Jadi itu pentingnya. Jadi kalau semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, padahal upah dosa itu adalah maut atau kematian kekal, tetapi dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini ya, supaya manusia yang berdosa tadi itu ya beroleh kasih karunia keselamatan yang oleh atas dasar pengampunan dosa ataupun kasih karunia keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya, yaitu kepada kita semuanya, orang-orang yang telah bertobat dan kemudian telah menjadi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan lidah begitu pula mengakuinya. Ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, termasuk saya dan saudara. Ya, jadi baca saja juga untuk supaya memperkuat ya, dan menambah pemahaman kita, yaitu tentang bagaimana Tuhan itu telah memberikan pengampunan dosa terhadap umatnya dan menyelamatkannya, yaitu di dalam Yohanes 2 ya, ayat yang ke-29 dan sampai dengan ke-30. Itu saudara. Oleh sebab itu ya, ini yang perlu kita perhatikan. Untuk itu dalam kesimpulannya ya, sharing saya pada kesempatan ini yaitu 1.
Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya, Sang Juru Selamat dan Sang Penebus dosa umat manusia. Kedua, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta dan dunia telah dijadikan olehnya. Dan Yesus Kristus telah berkuasa baik di surga maupun di bumi. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus telah datang ke dunia miliknya sendiri untuk menyelamatkan umatnya dengan cara mengajarkan tentang pentingnya orang harus bertobat dan berhenti untuk tidak berbuat jahat dan hidup baru di dalam kehendak Tuhan dalam firman-Nya, dan menghendaki agar setiap orang mau menerima dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat dan Sang Penebus dosa, Sang Penolong, Sang Menghibur, Sang Penyembuh, dan Sang Pembuat mujizat dan perkara-perkara besar dan ajaib. Itu saudara, oleh sebab itu dalam kesempatan ini bagi siapapun Anda yang telah mendengarkan sharing saya ini, jika Anda memang ingin benar-benar mengerti tentang siapa Yesus Kristus, maka lebih baik Anda perhatikan hal ini dan kemudian baca firman Tuhan di dalam Alkitab, kan? Dan terlebih yang penting adalah, mari, kalau Anda semuanya ingin selamat, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi Anda. Dan percayalah bahwa Yesus Kristus memang menyelamatkan Anda semuanya dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa saya dan saudara. Demikian, ini sharing saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, sebab saya menyadari saya pribadi adalah orang awam yang banyak juga kekurangan, ya, keterbatasan saya. Oleh sebab itu, ya, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan demikian Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semuanya. Terima kasih. Salam untuk saudara semuanya.